Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah menonton video Pak Kiai yang menjelaskan tentang onani. Ternyata ada beberapa ulama yang membolehkan onani kalau memang takut terjatuh dalam perbuatan zina. Masalahnya selama ini kita mendengar bahwa banyak ulama yang mengharamkan onani walaupun takut berzina. Oleh sebab itu kami mohon pencerahannya. Kira-kira cara onani atau colmek yang bagaimana agar tidak terlalu besar dosanya. Mohon penjelasan dan penerawangannya. Atas petromaknya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keterangan yang sudah kita jelaskan kemarin kita ulang kembali. Ikhtalafal ulama'u fil istimna'i bil yadi. Ikhtalafa telah berbeda pendapat al ulama'u oleh para ulama fil istimna'i bil yadi di dalam onani dengan tangan. Onani itu mengeluarkan sperma tanpa ada pasangannya, atau untuk perempuan namanya colmek, ya, mencocol memeknya sendiri. Faqala al-Malikiyah wa Syafi'iyah, lalu berkata oleh para ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, al-istimna'u bil yadi haramun. Al-istimna'u bermula onani atau colmek sama, ya, bagi wanita colmek bil yadi dengan tangan haramun, yaitu haram. Wa qala al-Alla ibn Ziyad al-Basri wal Hasan al-Basri wa Dhahhak ibn Mazahim wa jama'atun min at-tabi'ina wa Ahmad ibn Hanbal la ba'sa bidzalika. Dan telah berkata oleh Imam Al-Ala bin Ziyad Al-Basri dan oleh Imam Hasan Al-Basri dan oleh Imam Ad-Dhahhak bin Mazahim dan oleh sekumpulan ulama dari kalangan tabi'in dan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau semuanya mengatakan la ba'sa bidzalika, tidak mengapa bidzalika dengan itu, ya, dengan syarat limaniturra fihi, bagi orang yang terdesak fihi di dalam istimna, khaufan ala nafsihi minaz zina, ya, dalam keadaan takut atas dirinya sendiri daripada terjatuh dari perbuatan zina, au khaufan ala syihatihi, atau takut atas kesehatannya. Bagi orang yang sudah pernah menikah, yaitu, ya, orang yang sudah pernah menikah lah, atau janda atau duda atau siapapun yang sudah pernah merasakan jima, biasanya kalau nggak dikeluarkan ini kan menjadi suatu penyakit yang membuat kepala cenut-cenut, ya, cekot-cekot dan seterusnya lah. Ini menurut sebagian ulama yang sudah kita sebutkan tadi, la ba'sa bidzalik liman ittara fi khaufan ala nafsihi minaz zina au khaufan ala syuhatihi wala takum lahu zaujatun au amatun, dan tidak punya baginya zaujatun oleh istri au amatun atau oleh budak. Wa yara Ibnu Hazmin, dan telah memandang oleh Ibnu Hazm annal istimna'a, pada sesungguhnya istimna, yaitu onani atau colmek, makruhun, yaitu makruh, wala itsma fihi, dan tidak ada dosa, yaitu mewujud fihi, di dalam istimna. Kalau menurut Ibnu Hazm, ini dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Kalau yang sebelumnya tadi redaksinya dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha. Kemudian lanjut, li'anna masar rajuli, karena sesungguhnya menyentuhnya seorang laki-laki dzakarahu, pada kemaluannya, bishimalih, dengan tangan kirinya, mubahun, yaitu mubah, bi ijma'il ummati, dengan kesepakatan umat kulliha, ya, umat seluruhnya. Jadi kalau hanya menyentuh kemaluan dengan tangan kiri mubah, kalau dengan tangan kanan makruh. Tetapi kalau sampai istimna dengan tangan kiri menurut Ibnu Hazm makruh. Kemudian solusi bagi para pengikut muqallid mazhab Syafi'i, wal khuruju minal khilafi mustahabun. Ini solusinya, ini yang kemarin kita bahas. Wal khuruju, bermula keluar minal khilafi, daripada perbedaan pendapat ulama, mustahabun, yaitu disunahkan. Fal ihtiyatu, maka bermula yang hati-hati, limaniturra fihi, bagi orang yang terdesak fil istimna'i, di dalam melakukan onani atau colmek, ayyakuna bihailin, yaitu sekiranya ada oleh dia istimna, bihailin, yaitu dengan adanya penghalang, ada tutup penghalang. Li'anna tahrimal istimna'i bil yadi, karena sesungguhnya pengharaman onani atau colmek dengan tangan, idza kana, yaitu apabila ada oleh istimna, ala sabili mubasyaratil jildi bil jildi, yaitu atas jalan bertemunya kulit dengan kulit, bi ghairi hailin, dengan tanpa ada tutup penghalang.
Jadi kalau misalnya mau memegang kemaluannya tapi masih ada kain, ya ada cidinya, ya. Cidi itu apa? Celana dalamnya atau masih ada sarungnya. Pokoknya antara telapak, ya telapak ini kulit telapak tangan tidak langsung memegang kulitnya dzakar, masih ada penghalang, masih ada kainnya atau masih ada tutupnya lah. Kemudian dimek-mek, ya dalam bahasa Jawa itu apa? Dimek-mek, dipegang-pegang atau ditekan-tekan atau dilus-lus sehingga sampai memuncak. Ini adalah solusi jalan tengah. Karena ada yang mengharamkan istimna secara mutlak, juga ada yang membolehkan, ada juga yang memakruhkan. Sehingga kita memilih jalan tengah, ya jalan tengah al-khuruju minal khilafi mustahabun, ya caranya itu tadi, ya ditekan-tekan atau dilus-lus tapi barangnya anunya itu masih ada kainnya, ada tutupnya. Kalau seandainya wanita bagaimana? Ya sama saja, wanita sama, nggak boleh telapak tangannya langsung bersentuhan dengan anunya itu. Tapi kalau misalnya tangannya diletakkan di atas sidinya, kemudian anunya dilus-lus tapi tidak langsung bersentuhan kulit dengan kulit sampai memuncak, ya itu tidak mengapa. Kemudian kita baca kembali ibarat yang sudah kita nukil. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala fi ikhtilafil fuqaha, telah berkata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha juz yang pertama halaman ke-303. Waqtalafu, dan berbeda pendapat oleh mereka para ulama fil istimna'i, di dalam onani atau colmek. Faqala Ala ibnu Ziyadin, lalu berkata oleh Al-Ala bin Ziyad, ini adalah ulama zaman tabi'in, Al-Basri beliaunya. La ba'sa bidzalik, la ba'sa yaitu tidak mengapa bidzalika dengan istimna. Qad kunna, sungguh telah ada oleh kami naf'alu, yaitu berbuat oleh kami hu pada istimna fi maghazina, di dalam beberapa peperangan kami, ya di dalam pertempuran kami. Haddatsana bidzalika Muhammad bin Bisharin Al-Abdi qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah anhu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa Dhahhak bin Mazahim wa jama'atun minhum mithla dzalika. Ini adalah Hasan Al-Basri, Dhahhak bin Mazahim dan sekumpulan ulama dari beserta mereka ma'hum mithla dzalik, yaitu mereka berpendapat sama, la ba'sa bidzalik. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa, bermula dia istimna, yaitu colmek atau onani, khairun minaz zina, yaitu lebih baik daripada zina. Wa nikahul amati khairun minhu, dan menikahi budak wanita khairun, yaitu lebih baik minhu daripada istimna atau colmek. Wa qala Anas bin Malik, dan telah berkata oleh Imam Anas bin Malik, mal'unun man fa'ala dzalika, ya dilaknatlah terhadap orang yang berbuat oleh dia man dzalika pada itu. Wa qala Syafi'i, dan telah berkata oleh Imam Syafi'i, la yahillu dzalika, tidak halal dzalika oleh itu. Haddatsana bidzalika, telah bercerita kepada kami, kata Ibnu Jarir At-Tabari, bidzalika pada itu, anhu daripada Imam Syafi'i, Ar-Rabi' oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ini adalah ibarat yang ada di dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha miliknya Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian ibarat yang kedua di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala fil Majmu' Syarhul Muhadzab, far'un yahrumu al-istimna'u, haram al-istimna'u oleh onani atau colmek. Wa huwa ikhrajul ma'i ad-dafiqi biyadihi, wa huwa bermula di istimna, ikhrajul ma'i yaitu mengeluarkan air, ad-dafiqi yang memancar, biyadihi dengan tangannya sendiri. Wabi, dan dengannya ini pendapat qala aktsaru ahli ilmi, telah berkata oleh mayoritas ahli ilmu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nikahul amati khairun minhu wa huwa khairun minaz zina, menikahi budak wanita yaitu lebih baik daripada onani atau colmek, dan onani atau colmek yaitu lebih baik daripada zina. Warwiya anna Amr bin Dinarin, dan telah diriwayatkan bahwa Amr bin Dinar rakhasa fihi indal ittirari wa khawfil halakati. Amr bin Dinar itu telah memberikan keringanan di dalam istimna tatkala adanya ittiror. Ittiror itu ya sesuatu yang mendesak, dan dia takut rusaknya tubuhnya dia. Karena apa? Kalau memang libido sudah memuncak, air tidak dikeluarkan, ditahan-tahan, mungkin bisa membahayakan tubuhnya. Wabihi qala Ahmadu radhiyallahu anhu, dan dengannya inilah telah berkata oleh Imam Ahmad radhiyallahu an. Ini adalah ibarat di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian ibarat yang berikutnya adalah di dalam kitab Fiqh Sunnah. Qala Sayyid Sabiq
fi fiqh sunnati wa qalu innahu la ba'sa bihi idza ghalabat asyahwatu wa lam yakun 'indahu zaujatun aw amatun wastamna biqasdi taskiniha. Jadi mereka para ulama berkata sesungguhnya tidak mengapa, sesungguhnya istimna la ba'sa bihi idza ghalabatis syahwatu apabila telah mengalahkan oleh syahwat. Walam yakun indahu zaujatun dan tidak ada di sisinya itu seorang istri au amatun atau budak. Wastamna dan beronani atau colmek oleh seseorang biqasdi taskiniha dengan maksud untuk menenangkannya syahwat agar tidak menggelora lagi. Wa amal hanabilatu faqalu adapun hanabilah maka berkata oleh mereka innahu haramun sesungguhnya istimna itu haram. Ya, kemudian ada istisnanya illa idzastamna khaufan ala nafsi minaz zina au khaufan ala syuhatihi wa lam takun lahu zaujatun au amatun wa lam yaqdir ala zawaji dan dia tidak mampu untuk menikah fa innahu la haraja alaihi tidak mengapa atasnya. Wa amma Ibnu Hazmin adapun Ibnu Hazm fayara maka memandang oleh beliau Ibnu Hazm annal istimna'a makruhun wala itsma fihi dan tidak ada dosa di dalamnya lianna masar rujuli dzakarahu bishimalihi mubahun bi ijma'il ummati kulliha. Ini ibarat di dalam kitab Fiqh Sunnah miliknya Said Sabiq. Adapun ibarat yang terakhir tentang athar kita ambilkan di dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razzaq dan juga kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi. Rawa Abdul Razzaq fi musannafihi 'an Thawri wa Ma'marin 'an al-A'mashi 'an Abi Razinin 'an Abi Yahya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala rajulun telah berkata oleh seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas inni a'bathu bidzakari ini sesungguhnya aku a'bathu yaitu main-main oleh aku bidzakari pada kemaluanku hatta unzila sehingga keluar mani sperma oleh aku. Qala berkata oleh Ibnu Abbas inna nikahal amati khairun minhu sesungguhnya menikahi budak wanita yaitu lebih baik daripada istimna yaitu onani atau colmek. Wa huwa khairun minaz zina bermula dia istimna onani atau colmek khairun yaitu lebih baik minaz zina daripada zina. Akhraja telah mengeluarkan pada athar Abdul Razzaqi oleh Imam Abdul Razzaq fi musannafi dalam kitab musannaf beliau nomor hadis 13588. Wa fi lafdhin 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila 'anil khadkhadati. Dan di dalam suatu lafaz yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa sesungguhnya beliau Ibnu Abbas ditanya 'anil khadkhadati tentang khadkhadah. Khadkhadah itu ya mengkocok-kocok atau kalau wanita ya bisa bermakna jarinya dimasuk-masukkan yaitu enggak boleh ini. Qala telah berkata oleh Ibnu Abbas nikahul amati bermula menikahi perempuan budak wanita khairun yaitu lebih baik minhu dari khadkhadah wa huwa bermula dia khadkhadah khairun yaitu lebih baik minaz zina daripada zina. Akhraja telah mengeluarkan pada athar Al-Baihaqi oleh Imam Baihaqi fi Sunan Al-Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 14132. Sehingga jalan tengahnya ya al-khuruju minal khilafi mustahabun yaitu tadi kalau seandainya terpaksa takut zina dan takut kesehatannya terganggu karena hormonnya sudah memuncak libidonya memuncak sehingga kepalanya cekot-cekot, cenut-cenut, badannya kaku semua misalnya. Ya kalau seandainya melakukan istimna, melakukan onani, harus ada hailnya, harus ada penutupnya, penghalangnya. Jangan bertemu antara telapak tangan kulitnya dengan dakar secara langsung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.